Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah rukun. Artinya dia merupakan salah satu rukun sholat. Kapan tidak dibaca, maka mengakibatkan sholat kita menjadi tidak sah. Hanya saja kewajiban membaca surat Al-Fatihah apabila kita berstatus sebagai makmum, lalu kemudian kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah karena tidak cukupnya waktu untuk membacanya sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, atau karena imam sudah dalam posisi ruku, maka kewajiban membaca surat Al-Fatihah menjadi gugur karena habisnya waktu atau tidak cukupnya waktu atau tidak adanya waktu bahkan. Hal itu sebagaimana dikuatkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Di saat beliau datang sebagai masbuk dan berusaha untuk bergabung dengan sholat jamaah yang dipimpin oleh Nabi SAW pada saat itu, dan beliau hanya mendapatkan ruku. Ya, namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu untuk mengulang rokaat yang ketinggalan itu di saat Abu Bakrah masih mendapatkan ruku. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah untuk mengulangi rokaat di mana beliau tidak sempat membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, itu menunjukkan bahwa barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan rokaat. Karena kaidah di dalam usul fikih mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Di saat Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan kepada Abu Bakrah, padahal Abu Bakrah saat itu membutuhkan penjelasan tentang perlunya mengulang satu rokaat karena tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga dapat diketahui berarti membaca surat Al-Fatihah pada saat itu menjadi gugur kewajibannya karena habisnya waktu atau bahkan tidak adanya waktu untuk membaca surat Al-Fatihah. Sehingga para ulama telah bersepakat man adrokar ruku faqad adrokar rak'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Wallahu ta'ala alam.